supaya mempermudah, supaya nanti tidak menimbulkan harga menjadi Harga melonjak. meningkat dan kemudian orang rebutan-rebutan di sana, maka negara ingin mencadangkannya. Dimasukkanlah dia menjadi asetnya bank tanah. Berarti bank tanah itu bisa membeli aset. Bisa membeli ketika dibutuhkan walaupun bukan saat ini, bukan tapi saat untuk ini. masih Ya, untuk karena yang kan masa datang. pemerintah ini kan merencanakan pembangunan kan bukan setahun 2 tahun, 10 tahun ke depan akan ini. Nah itu daripada nanti mendekati hari harga melonjak, nah dibeli 10 dulu tahun terlebih dahulu. Iya, dicadangkan istilahnya dicadangkan terlebih dahulu. Oke, berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mata Hukum hari ini masih dengan Ibu Divla. Kita akan tetap bahas tentang bank tanah. Karena bank tanah ini cukup menarik dan cukup luas sekali, Bu ya. Iya. Kemarin kita udah bahas tentang apa itu bank tanah dan kenapa ada penolakan. Nah, hari ini kita akan bahas jenis-jenis tanah apa saja yang bisa dikuasai oleh bank tanah ataupun yang dikelola oleh bank tanah. Iya. Ataukah semua tanah di seluruh Indonesia adalah milik bank tanah? Kan tentu tidak, ya kan? Tentu tidak. Nanti jenis-jenis tanah apa sih yang bisa dikelola atau dikuasai oleh bank tanah? Nah, jadi kita kan kemarin sudah membahas bahwa bank tanah itu mirip seperti bank konvensional. Ya, cuman bedanya kalau bank konvensional itu mengumpulkan uang, kalau tanah ini adalah mengumpulkan tanah-tanah. Berarti kalau mengumpulkan tanah-tanah berarti ada dong tanah yang dari luar yang tidak ada tuh dikumpulkan oleh bank tanah. Jadi bukan secara otomatis jadi milik bank tanah. Nah, kalau yang secara otomatis milik bank tanah, itu adalah tanah negara. Jadi semua tanah negara itu otomatis milik bank tanah. Bukan milik lah ya, dikelola oleh bank tanah. Nah, kemudian tanah yang tidak diperpanjang haknya. Tanah bekas hak gitu ya, yang tidak diperpanjang. Kan ada nih tanah-tanah yang dibeli oleh orang-orang tertentu, pihak tertentu, tiba-tiba tanah itu terbengkalai aja. Tidak jelas saja. Tiba-tiba udah habis masa waktunya dan tidak diperpanjang. Itu tanah bekas hak namanya. Oh, bukan beda lagi dengan tanah hak guna. Ya iya, seperti itu. Misalnya kan banyak nih para orang-orang tertentu lah ya, konglomerat lah. Misalnya dia beli dia beli beli tanah-tanah di mana-mana sudah berpuluh-puluh tahun dikumpulin, ternyata tanah itu misalnya ada jangka waktunya kan hanya 20 tahun gitu kan. Nah, dia tidak perpanjang. Tidak perpanjang, HGU-nya tidak diperpanjang. Atau misalnya dia ada rencana dulu puluhan tahun lalu beli tanah ini gunanya buat bikin pembangunan, ternyata tidak diperpanjang. Nah, tanah yang tidak diperpanjang itu otomatis sebenarnya kan begitu dia tidak diperpanjang, dia langsung berubah menjadi milik negara. Di waktu yang misalnya tanggal 3 gitu. Lebih dari tanggal 3 udah itu. Sudah. Secara otomatis tanggal 4 sudah jadi tanah negara dan otomatis bank tanah yang mengelola. Iya, harus bank tanah yang ngelola. Nah, gitu. Kalau nuntut itu bekas hak. Iya. Bisa terjadi nggak itu? Kalau banyak seperti itu yang misalnya orang lupa mungkin tanahnya saking banyaknya dia nggak perpanjang, ya itu otomatis sudah jadi tanah negara dan langsung pasti mau nengok udah jadi hal yang lain lagi gitu. Nah, iya. Cuman kalau seandainya ada yang menuntut, kan banyak nih pihak ya yang kemudian setelah dia sadar dia melakukan pengajuan ternyata tidak diberikan oleh kementerian untuk perpanjangan, dia mengajukan. Nah, dia mengajukan ke pengadilan menuntut haknya untuk kembali lagi. Walaupun sebetulnya hak dia sudah melampaui batas. Tapi sudah hilang kan. Sudah hilang. Tanggal 3 tadi, tanggal 3 dia udah lewat. Sehari kemudian itu sudah langsung jadi tanah negara. Tapi juga bank tanah juga tidak diem-diem aja kan. Pasti ada mungkin ngasih peringatan atau apa gitu prosesnya. Belum sampai ke situ. Belum. Belum sampai ke situ. Oke. Jadi itu memang
kalau kayak HGU, HGB, kalau seandainya habis masa waktunya itu ya secara otomatis otomatis saja, karena saja. udah Ya, 20 tahun misalnya iya, gitu sudah tadi, 20 tahun ya ya udah gitu aja langsung udah begitu pada tanggal sehari sah itu saja tidak diperpanjang itu otomatis menjadi ya tanah 00 negara. lah, 00 lewat Iya. sekian 1 detik tekan Iya, itu milik. begitu jadi tanah negara, dia Oke. otomatis dikuasai oleh bank tanah. Bank Bukan tanah. dikuasai lah, bisa Dikelola. dikelola oleh bank tanah. Jadi dikuasai dan dikelola oleh Masuk bank dalam tanah. aset bank tanah. Bank tanah. Begitu. Oke, itu pertama. Ya, tanah bekas ya, tanah Iya. bekas hak nama Oke. istilahnya. Kedua, Tadi kan tanah negara, Iya, tanah itu negara. kedua tanah bekas hak. Yang ketiga, tanah yang tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Misalnya, tanah ini tadinya diambil untuk HGU misalnya, untuk bikin usaha perkebunan misalnya. Kemudian dengan masa pertumbuhan gitu kan, ketika dibutuhkan banyak, nah tiba-tiba ini tanpa melapor nih si pemiliknya ini, pemilik hak ini, nah, tanpa melapor, tanpa memberikan keterangan, konfirmasi lagi, dia bikin bangunan di atasnya. Nah, itu kan tanah sudah tidak sesuai peruntukan. Nah, kalau tanah tidak sesuai peruntukan ini, itu boleh diambil oleh bank tanah sebagai aset bank tanah. Secara otomatis juga, karena sudah melanggar, ataukah? Secara undang-undang itu sudah melanggar. Sudah melanggar. Dan sebenarnya otomatis. Sebenarnya. Tapi kalau dimaafkan, kan kita dari orang timur, suka memaafkan dik, kan maafkan akhirnya nggak jadi diambil. Nah, sebenarnya kan itu langsung kalau menurut undang-undang ya. Iya. Tapi kan pada kenyataannya kan banyak orang yang tidak terima kan. Iya, pasti kan akan proses hukum lagi yang tidak memakan terima, waktu. Kemudian dia akan gugat ke pengadilan seperti itu. Tapi paling tidak kita mau bicarakan jenis-jenis dulu ya. Iya. Bukan konfliknya. Iya. Semua pasti akan ada konfliknya. Pasti akan ada konflik. Oke, berarti yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Iya, tidak sesuai itu peruntukannya. harusnya secara undang-undang. Secara undang-undang itu adalah langsung menjadi aset bank tanah. Aset bank tanah. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, yang keempat itu adalah tanah BUMN. Tanah-tanah milik BUMN yang sekarang banyak yang terbengkalai atau yang tidak dipakai kan banyak tuh. Banyak. Atau tanah, contohnya nih, maaf kita balik lagi kasus lama nih. Ingat nggak yang tanah kereta api? Kereta api yang di seputar Manggarai itu. Itu kan sebenarnya itu tanah milik PT kereta api. Nah, dan itu sebenarnya tidak boleh ada orang yang memakainya di situ kan. Nah, tapi kan pada kenyataannya sekarang kan banyak dipakai. Nah, itu sebenarnya tanah itu karena tidak terpakai harusnya itu adalah aset bank tanah. Kalau misalnya ini kita ngobrol-ngobrol aja, karena menarik juga, karena banyak juga misalnya kalau kita ke daerah, bangunan-bangunan milik Pemda itu tidak terurus, tidak terawat. Iya. Nah itu juga termasuk. Nah kalau yang seperti itu, kita lihat dulu asal mula tanah itu, yang misalnya tanah di atasnya ada bangunan Pemda dan itu terlantar. Kita lihat dulu sertifikatnya apa. Kalau dia sertifikatnya hak milik, itu tidak bisa. Milik Pemda berarti. Misalnya milik Pemda. Ada sertifikat hak miliknya bahwa itu tanah itu adalah milik daerah gitu. Misalnya itu nggak bisa. Gitu. Tapi kalau seandainya tanah itu misalnya disewa dari negara, kan ada juga, banyak juga tuh yang tanah itu tanah negara tapi dipakai sementara, disewa lah atau diapalah gitu oleh kementerian atau dinas itu, kemudian ditelantarkan ya, tidak dipakai, ya itu otomatis sebenarnya kalau menurut undang-undang itu adalah menjadi aset bank tanah. Bank tanah. Iya. Jadi tadi ya, misalnya tanah kayak itu banyak sekali ya, kereta itu kan di pinggir-pinggir Nah itu berarti kalau tidak oleh dinas itu tidak dikelola, berarti itu secara otomatis ataukah? Misalnya oleh dinas tersebut dibiarkan itu terbengkalai. Sementara hak tanahnya itu adalah tanah negara misalnya yang dipinjam, disewakan. Nah itu otomatis jadi aset bank tanah sebenarnya. Kita tadi ngambil contoh misalnya di kereta gitu tanah milik BUMN. Milik BUMN. Bisa nggak sebetulnya kita memberikan saran aja nih Bu, kan? Bahwa ketika BUMN itu memiliki lahan yang luas, terus aset yang baik, tapi tidak sanggup mengelola, dengan sukarela
menyerahkan ke sebenarnya kalau bank tanah, ya kan? secara undang-undang tanpa diserahkan pun itu Itu otomatis asetnya bank tanah. Ya. Cuman kan sekarang ini bank tanah ini kan dalam proses perkembangan. Ya. Nah, itu kan harus diinventarisir. Nah, menginventarisir ini kan tidak mudah. Tidak mudah, makanya tadi ya saran aku tuh kan sebetulnya biar BUMN ini gampang. Udah. Oh ya udah serahkan bank tanah juga. Oh iya deh, ada deh. Itu bagus banget kalau seperti itu, lebih bagus. Jadi misalnya karena bank tanah ini kan masih kerepotan nih ya, namanya masih baru berdiri kan. Ya, misalnya kan dia harus inventarisir dulu, misalnya ini tanah BUMN tuh di mana aja, posisinya di mana aja yang tidak itu maksud aku tuh harusnya BUMN itu pada jujur gitu. Oh iya, sebenarnya itu lebih bagus lagi, lebih bagus lagi, mempermudah kerjanya bank tanah. Oke. Bank tanah milik BUMN. Tanah milik BUMN. Ada tanah lagi? Kemudian tanah timbul. Tanah timbul. Tanah timbul itu misalnya karena proses alam, misalnya ya proses alam kan seperti kayak di tepi pantai itu kan ya, di tepi pantai tiba-tiba airnya tuh misalnya surut, nggak pernah balik lagi airnya kan, akhirnya timbul, jadi daratan. Nah, itu adalah juga menjadi asetnya bank tanah. Secara langsung. Karena itu kan tanah negara. Tidak ada yang menguasai. Itu kayak ini pulau yang kemarin itu rame yang antara Aceh dan itu kan ada salah satu pulaunya itu emang timbul tenggelam kan? Iya. Tenggelam nanti timbul. Oh iya, sebenarnya itu adalah menjadi tanah negara dan begitu dia jadi tanah negara adalah asetnya bank tanah. Aset bank tanah. Iya. Gitu. Oke, tadi apa namanya tanah timbul. Tanah timbul. Ada lagi Bu? Ada lagi tanah pelepasan kawasan hutan. Nah, misalnya tanah pelepasan hutan. Kan kalau hutan lindung itu tidak termasuk dari bank tanah. Aset bank tanah. Karena itu sudah ada itu ada sistem sendiri. Ada sistem yang mengaturnya sendiri tentang hutan lindung. Tapi kemudian misalnya tanah itu dibutuhkan. Satu saat di daerah itu tanah itu dibutuhkan. Nah, kan harus dirubah dulu dong aturannya. Dirubah dulu, dirubah koordinatnya, dirubah aturannya, dirubah SK-nya, ada surat keputusannya. Nah, tanah yang pelepasan dari kawasan hutan tadi itu adalah asetnya bank tanah. Oh, setelah dilepas oleh kehutanan misalnya hutan lindung gitu, misalnya memang mau tidak mau dipakai, sekian ratus hektar misalnya seperti ketika dilepas itu sudah menjadi tanggung jawab bank tanah. Sudah karena langsung nanti masuk kan dalam cadangannya tanahnya bank tanah. Karena ketika pun dipakai oleh sekian puluh tahun, ketika tidak lagi kan berarti bukan balik lagi ke tadi, tapi kembali kepada negara. Negara tapi melalui bank tanah. Menjadi tanah negara, begitu tanah negara otomatis kan dikelola bank tanah. Bank tanah. Iya, menjadi aset kembali lagi kepada itu. Tidak. Oke. Terus tanah yang lagi adalah tanah hasil pembelian. Iya, jadi hasil pembelian misalnya seperti ini nih. Negara, pemerintah ada merencanakan akan membuat misalnya suatu hari di daerah situ akan dibuat pasar misalnya atau daerah kawasan industri. Tapi belum sekarang. Masih 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi itu akan jadi kawasan industri. Nah, supaya mempermudah, supaya nanti tidak menimbulkan harga menjadi melonjak dan kemudian orang rebutan di sana, maka negara ingin mencadangkannya, dimasukkanlah dia menjadi asetnya bank tanah. Nah, caranya tanah-tanah mungkin di sekitar situ memang belum ramai, tapi ada tanah yang digarap, tanah yang ada yang pemiliknya. Nah, itu akan dibeli oleh bank tanah. Nah, karena sudah ada penggarapnya atau sudah ada yang memiliki sertifikat di sana yang sedikit-sedikit gitu kan. Nah, itu akan dibeli oleh pemerintah. Bukan oleh pemerintah, akan dibeli oleh bank tanah. Berarti bank tanah itu bisa membeli aset. Bisa membeli ketika dibutuhkan walaupun bukan saat ini tapi untuk karena kan masa datang. Pemerintah ini kan perencanaan pembangunan kan bukan setahun 2 tahun, 10 tahun ke depan akan ini. Nah itu daripada nanti mendekati hari harga melonjak, nah dibeli 10 dulu tahun terlebih sebelum. dahulu. Iya, di
dicadangkan. Dicadangkan, istilahnya dicadangkan terlebih dahulu. Oke, berarti. Ya, jadi dibeli nanti kemudian dikelola, dirawat itu misalnya tanah tersebut dikosongkan dulu kan, setelah dibeli kan dikosongkan, kemudian tepi-tepinya dikasih batas-batas yang jelas, kemudian dibikin sanitasi, got itu namanya dirawat namanya. Dirawat. Kalau tanah adat beda lagi. Tanah adat itu beda lagi. Beda, aturannya sudah beda lagi. Itu berbeda sendiri tanah adat dan tidak termasuk dari bagian bank tanah. Nah, tanah adat itu kan negara kita ini kan menghormati tentang adat istiadat. Hukum adat kan ada. Ada namanya tanah adat. Nah, tanah adat itu tidak termasuk dari bagian Tidak termasuk. Tidak termasuk. Tanah-tanah sitaan. Nah, tanah sitaan, sitaannya untuk apa dulu nih misalnya? Sitaan karena koruptor. Nah, kalau sitaan tanah koruptor itu tidak bisa masuk bank tanah. Kenapa? Karena tanah yang disita dari koruptor itu harus dilelang. Karena ada aturan. Bukan begitu, karena dilelang supaya ada pengembalian uang kepada negara. Kan korupsi itu adalah merugikan negara. Oh iya. Karena merugikan negara, berarti kan uangnya harus dikembalikan kepada negara. Jadi ketika tanah itu disita dan harus dilelang, dan kemudian hasil lelang uangnya kembali kepada negara untuk menutupi kerugian negara tadi. Oke, berarti tadi yang Ibu sebutkan tadi adalah jenis-jenis tanah yang bisa dikuasai oleh bank tanah dan dikelola oleh bank tanah. Itu berarti bank tanah ini cukup luas sekali, Bu ya. Iya. Makanya namanya bank. Bank tanah. Kenapa namanya bank? Nah, kita iseng aja nih. Kenapa namanya bank? Karena fungsinya itu sebenarnya mirip seperti bank konvensional, intermediasi, mengumpulkan uang-uang. Kalau bank tanah mengumpulkan tanah-tanah. Nah, makanya disebut namanya bank. Bank tanah. Makanya bank tanah yang dikumpulkan adalah tanah-tanah. Itu makanya bank namanya. Inilah karena bank tanah ini belum cukup populer. Nanti kita akan ngobrol lagi dah. Paling tidak kita sudah paham jenis-jenis tanah yang akan dikuasai oleh bank tanah. Karena kemarin tuh ada pemikiran-pemikiran yang itu ataukah bank tanah ini akan menyita seenaknya? Ternyata tidak, karena memang ada aturan. Ada aturannya. Tanah-tanah bagaimana? Ada mekanisme dan tanah-tanah seperti apa yang bisa dikuasai dan dikelola oleh bank tanah. Ya. Oke, begitu Bu. Iya. Terima kasih Bu. Kita ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.